Hai Sobat Sehat semuanya, kembali berjumpa dalam acara Kepo, Kata Expert Pro Sehat. Kembali bersama dengan saya Dr. Rosa selaku moderator acara Kepo yang diselenggarakan untuk mendukung gerakan Indonesia Maju yang digalakan oleh pemerintah sejak bulan Agustus kemarin. Kali ini kembali kita mengangkat tema tentang kecantikan ya, karena banyak sekali sobat sehat yang mengeluhkan mukanya menjadi jerawatan saat memakai masker selama masa pandemi ini. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema tentang cara merawat kulit saat memakai masker selama masa pandemi. Untuk tema yang satu ini kita menghadirkan expert, seorang dokter spesialis kulit dan kelamin bernama Dr. Yohana. Halo dok. Halo, selamat sore. Halo, apa kabar dok? Baik, terima kasih. Gimana Oke, kabarnya? Sehat ya? sehat dok. Nah, Dokter Yohana ini praktek di Klinik RH Mangga Besar dan juga Klinik Pecenongan serta juga di Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Oke, kita langsung mulai ya dok bincang-bincang kita kali ini. Nah, kita ingin tahu nih dok, banyak sobat sehat yang ingin tahu kenapa kalau pakai masker terlalu lama itu menjadi jerawatan dok? Kalau misalnya mau jawab pertanyaan ini kan kita harus tahu ya patogenesis atau penyebab mengapa bisa terjadi jerawat ya. Biasanya kan karena penyumbatan folikel rambut ya. Nah, itu biasanya karena peningkatan produksi sebum atau minyak di folikel rambut tersebut. Nah, kita pada saat pakai masker, nafas kita kan terperangkap di dalam masker itu ya. Sehingga temperatur di dalam area sekitar yang ketutup masker itu akan meningkat dan lembab. Karena kan kita juga berkeringat, mengeluarkan keringat. Nah, pada saat lembab dan panas itu, kelenjar minyak juga aktif sehingga dia akan banyak memproduksi minyak. Nah, pada saat produksi minyak bertambah, itu akan menjadi faktor risiko untuk jadi jerawat. Kenapa? Karena minyaknya akan tersumbat di folikel rambut atau folikel atau pori-pori lah kita sebut ya. Sehingga akan menyebabkan timbulnya komedo. Komedo itu adalah gabungan antara minyak atau sebum dan sel kulit mati. Jadi awalnya karena temperatur yang tinggi, panas, berkeringat, lembab, akhirnya terjadi sumbatan. Nah, sumbatan itu yang merangsang peradangan. Karena ada sumbatan dianggap benda asing, kulit memanggil sel radang untuk datang sehingga akan terjadi proses peradangan yang sehingga menyebabkan buntusan, jerawat yang aktif, meradang, begitu ceritanya. Otomatis kan kita harus pakai masker nih sekarang setiap hari ya kan. Jadi gimana tuh dok cara tips merawat kulitnya ya supaya tentunya tidak jerawatan ya, karena tadi kan mau nggak mau kata dokter kan pasti ada penyumbatan ya karena akibat memakai masker tersebut ya dok. Oke, langkah-langkah untuk merawat kulit dengan memakai masker itu tentu saja diawali dari cara skincare kita ya atau perawatan sehari-hari, dan tergantung dengan lama kita pakai masker itu dan jenis maskernya juga kita harus pikirkan. Jadi banyak faktor yang harus kita pikirkan untuk menjaga kesehatan kulit pada era pandemik ini. Untuk cara skincare-nya kita ya cuci muka sebelum memakai masker dan setelah masker, karena kalau misalnya kita biarkan misalnya lepas masker langsung tidur, nah itu akan menjadikan kotor, sisa-sisa keringat dan minyak yang tadinya sudah terkumpul kan jadi tidak dibersihkan. Itu harus wajib kita cuci dulu setelah lepas masker. Sebelum juga harus cuci muka. Nah, sabunnya harus tepat. Kalau kulit kering ya harus yang sabun yang soft atau yang lembut, jangan yang mengandung bahan-bahan iritan. Kalau kulit yang berminyak ya kalau bisa ya yang lumayan agak keras supaya bisa membersihkan sisa-sisa debris dan sisa-sisa sel kulit mati serta minyak atau sebum yang tadi saya sebutkan dari sabun itu. Kemudian pada saat kita memakai itu kan misalnya lama itu akan lebih banyak minyak dan keringat yang terkumpul ya kan. Jadi sebaiknya kita ada tiap 4 jam sekali kita lepas di area yang aman tentunya ya. Misalnya di area yang terbuka, tidak ada orang dekat kita, terus di dalam mobil kalau kita pas sendirian gitu kita lepas sekitar 15 menit, terus kalau bisa cuci muka baru pakai lagi. Yang ketiga, kesehatan di telinga. Biasanya kita pakai masker kan pakai yang earlobe ya. Itu juga perlu diperhatikan. Kenapa? Karena kalau kita pakai masa yang lama, durasinya lama itu akan terjadi iritasi di sini, sakit sekali. Nah, supaya nggak begitu ya caranya bisa memakai yang head loop, atau kalau mau memakai yang earlobe itu harus pas, nggak boleh yang terlalu kencang dan nggak boleh yang terlalu yang gesekannya itu banyak, atau kita oleskan petroleum jelly di area yang kena di sini loh, itu yang paling sakit di atas telinga, area yang kena gesekan tali elastiknya itu, elastik masker itu.
Terus jenis maskernya. Masker kan sekarang kan banyak ya jenis maskernya ya. Kita pilih masker yang bahannya ya sesuai sama lingkungan yang kita masukin ya. Misalnya kita ke rumah sakit ya sebaiknya pakai masker yang surgical mask ya, yang medis ya. Karena kan kita pasti kalau di rumah sakit banyak kontak dengan virus berterbangan juga kan. Jadi sebaiknya ya yang masker medis. Tetapi kalau misalnya kita hanya ke supermarket atau mungkin yang jauh-jauh sama orang ya kita bisa pakai masker kain. Pilihlah kain yang lembut, yang katun, jangan yang berenda-renda atau yang kalau menggesek ke muka itu jadi iritatif karena itu akan membuat iritasi juga kalau misalnya gesekannya terlalu kasar bahannya gitu loh. Perawatan kulitnya juga harus tahu. Maksudnya gini, sebelum memakai masker, kalau kita kulitnya kering ya harus pakai moisturizer. Kalau misalnya kulit kita berminyak, pakai moisturizer boleh, tetapi yang jenisnya gel. Jangan pakai yang krim, yang lotion boleh sih, tapi lotionnya lebih ke banyak water base-nya ya, jangan banyak minyaknya ya. Jadi kita harus pilih-pilih moisturizer juga karena kalau misalnya sudah berminyak, pakai masker, pakai moisturizer yang kental, yang creamy, bakalan menyumbat pori-pori kan, nambah lagi kan, sehingga menyebabkan jerawat. Kemudian masalah, make up. Kalau bisa, selama pandemik ini make up itu hanya area level ini hidung, setengah hidung ke atas. Karena kalau kita pakai make up di sini itu percuma. Satu, ya makin tersumbat. Make up itu maksud saya kayak foundation, BB cream, CC cream, bedak padat, bedak tabur pun kalau misalnya dia modelnya yang coverage itu juga akan menyebabkan sumbatan, menimbulkan masalah gitu. Ya. Jadi ya banyak faktor yang harus kita pikirkan ya. Baik. Jadi nih ya sobat sehat perlu perhatikan tadi dari pemilihan bahan maskernya ya dok, itu yang paling penting tentunya ya, sama tadi kurangi penggunaan kosmetik di daerah dari mulai mata ke bawah, yang area yang tertutup oleh masker itu sebaiknya tidak memakai makeup. Dan kemudian yang kalau di belakang telinga tadi saran dari dokter Yohana itu memakai petroleum jelly ya, sama satu lagi zinc oxide yang mengandung zinc oxide, jadi biasanya dipakai buat diaper rash kalau misalnya gesekan. Itu bisa diolesin di area yang gesekan tadi karena dia mengurangi gesekan. Baik sekali, ini ya masukan buat sobat sehat semuanya ya. Nah terakhir nih dok, kalau buat sobat sehat nih jadinya bagaimana sih dok tipsnya merawat kulit ya supaya kulitnya tidak bermasalah? Kalau cara perawatan kulit pasti tergantung sama jenis kulitnya ya. Kalau misalnya kulit kering paling mudah sebenarnya kulit kering. Kalau kulit kering itu artinya kulitnya ya kering, harus pakai apa? Moisturizer. Moisturizernya pilih yang berat, artinya yang creamy, jangan pakai yang gel karena nanti makin iritatif. Gel itu kan ada mengandung alkohol sedikit ya, jadi pilih yang bentuk sediaannya krim. Terus kalau misalnya kulitnya berminyak, berjerawat ya, oily misalnya ya itu harus pilih yang gel moisturizernya. Atau misalnya sudah bermasalah nih, sudah ada jerawat, udah ada ya, kalau bisa sih berobat ya, karena kan kita butuh krim-krim yang mengandung namanya keratolitik ya, krim-krim yang untuk mengurangi sel kulit mati yang bertumpuk di kulit supaya tidak menyumbat sehingga minyak bisa keluar dengan leluasa. Satu itu, yang kedua kita butuh krim-krim yang mengecilkan kelenjar minyak supaya minyak nggak produksi berlebihan, which is krim-krim yang biasanya mengandung asam retinoid atau yang disebut derivat vitamin A gitu. Nah itu biasanya harus diresepkan oleh dokter. Jadi ya kalau misalnya yang sudah bermasalah, berjerawat atau misalnya komedonya banyak ya sebaiknya jangan coba-coba karena nanti makin parah. Sebaiknya berkonsultasilah dengan dokter gitu, dokter Rosa. Iya baik deh dok. Nah ini buat sobat sehat semuanya yang sudah menyimak acara Kepo kali ini dari awal sampai akhir dan mungkin masih ada banyak pertanyaan, bisa konsultasi langsung, mungkin nanti menghubungi dokter Yohana ya. Dokter Yohana tadi ada RH Klinik Mangga Besar, ada juga di Promek Klinik Pecenongan dan juga di Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Atau nanti boleh dibantu dengan cara chat ke WhatsApp-nya Prosehat di 0811 18 16 800. Oke, terima kasih buat yang sudah menyaksikan acara Kepo kali ini ya. Semoga kalian bisa tetap menjaga kulit agar tetap kinclong selama masa pandemi ini. Terima kasih. Terima kasih juga.